Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. My name is Ranti Retnaulen. Here I will explain about organizational behavior atau perilaku dalam organisasi. Pengertian perilaku dalam organisasi. Perilaku dalam organisasi adalah studi yang mempelajari bagaimana individu, kelompok, dan struktur organisasi mempengaruhi perilaku kerja. Tujuannya untuk meningkatkan efektivitas, produktivitas, kepuasan kerja, dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Terus tujuan mempelajari perilaku organisasi ini untuk memahami bagaimana orang berpikir, bertindak, dan berinteraksi di tempat kerja. Terus membantu manajer memotivasi karyawan secara efektif, meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kerja sama tim, lalu mengelola konflik serta menciptakan lingkungan kerja yang positif, dan yang terakhir meningkatkan produktivitas dan kualitas keputusan manajerial. Ruang lingkup perilaku dalam organisasi yang pertama, perilaku individu, kepribadian, persepsi, sikap, motivasi, dan pembelajaran dan pengalaman kerja. Terus yang kedua, perilaku kelompok, dinamika kelompok, peran dan norma, kepemimpinan, komunikasi, serta kerjasama tim dan pengambilan keputusan. Lalu ada struktur organisasi, budaya organisasi, desain organisasi, sistem imbalan dan pengendalian. Lalu ada lingkungan kerja fisik dan sosial. Faktor yang mempengaruhi perilaku organisasi. Yang pertama, faktor internal, nilai pribadi, emosi, motivasi, kepribadian. Lalu faktor eksternal, sistem organisasi, gaya kepemimpinan, kondisi kerja, hubungan antar pegawai. Lalu ada faktor situasional, tekanan kerja, perubahan organisasi, konflik, serta tantangan tugas. Terus ada motivasi dalam perilaku organisasi. Motivasi adalah dorongan yang membuat seseorang bertindak untuk mencapai tujuan. Model motivasi yang sering dipakai yaitu teori Maslow, kebutuhan dasar hingga aktualisasi, Herzberg, faktor Huygens versus motivator, lalu McClelland, kebutuhan prestasi, afiliasi, dan kekuasaan. Komunikasi dalam organisasi. Komunikasi adalah proses pertukaran informasi untuk koordinasi kerja. Hal yang mempengaruhi efektivitas komunikasi yaitu kejelasan pesan, media komunikasi, gaya komunikasi kepemimpinan, dan hambatan seperti noise, persepsi, bahasa, dan konflik. Kepemimpinan atau leadership. Kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi orang lain agar mencapai tujuan organisasi. Gaya kepemimpinan yang umum yaitu otoriter, demokratis, transformasional, transaksional, dan laissez-faire. Pemimpin yang efektif harus mampu membangun motivasi, komunikasi, dan yang dan budaya kerja yang positif. Konflik dalam organisasi. Konflik terjadi ketika ada perbedaan kepentingan atau persepsi. Jenis konfliknya itu konflik individu, konflik antar kelompok, konflik organisasi. Strategi penyelesaiannya itu kolaborasi, kompromi, akomodasi, kompetisi, dan penghindaran. Budaya organisasi. Budaya organisasi adalah nilai keyakinan dan norma yang menjadi pedoman perilaku anggota organisasi. Ciri budaya yang kuat yaitu mempengaruhi perilaku positif, menyelaraskan tujuan individu dan perusahaan, dan yang terakhir menciptakan identitas dan loyalitas. Dampak perilaku organisasi terhadap kinerja. Yang pertama ada meningkatkan produktivitas, kedua meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, ketiga memperkuat teamwork, keempat mengurangi konflik, kelima meningkatkan kepuasan dan retensi karyawan, dan yang terakhir membangun budaya kerja yang sehat.
Emosi dan mood dalam organisasi. Emosi dan mood mempengaruhi cara seseorang bekerja, berkomunikasi, dan mengambil keputusan. Emosi positif seperti antusias atau senang meningkatkan kreativitas dan kerjasama. Lalu emosi negatif seperti marah dan stres dapat menurunkan kinerja yang memicu konflik. Penting bagi organisasi untuk mendorong emosional intelijensi atau kemampuan memahami dan mengelola emosi agar suasana kerja tetap produktif. Lalu ada kepuasan kerja atau job satisfaction. Kepuasan kerja adalah perasaan positif yang muncul dari persepsi karyawan terhadap pekerjaannya. Faktor yang mempengaruhi yaitu gaji yang layak, hubungan dengan rekan kerja, kesempatan berkembang, lingkungan kerja yang nyaman, dan yang terakhir, gaya kepemimpinan yang suportif. Kepuasan kerja yang tinggi mempengaruhi langsung pada produktivitas, loyalitas, dan rendahnya tingkat turnover. Perilaku kewargaan organisasi OCB adalah perilaku sukarela yang tidak diwajibkan tetapi meningkatkan efektivitas organisasi. Contoh OCB yaitu membantu rekan kerja, disiplin tanpa disuruh, menjaga lingkungan kerja. OCB muncul ketika budaya dan motivasi organisasi itu kuat. Perilaku menyimpang di tempat kerja atau workplace deviance. Perilaku menyimpang adalah tindakan negatif yang merugikan organisasi atau anggota organisasi. Contohnya, bolos kerja, membuang waktu, berbohong, konflik destruktif, dan perundungan atau bullying. Pencegahan memerlukan kepemimpinan yang tegas, aturan jelas, dan sistem pengawasan yang baik. Stres kerja ini muncul akibat tekanan tugas, beban berlebih, konflik peran, atau lingkungan kerja yang tidak mendukung. Dampaknya menurunkan kinerja, menyebabkan burnout, mengganggu kesehatan mental dan fisik. Cara mengatasinya yaitu manajemen waktu, work-life balance, dukungan sosial dari rekan kerja, pelatihan pengelolaan stres, dan desain kerja yang lebih adil. Pengambilan keputusan dalam organisasi. Pengambilan keputusan dipengaruhi oleh persepsi, pengalaman, emosi, dan bias kognitif. Jenis keputusan yaitu rasional, intuitif, berbasis analisis data, berbasis pengalaman. Pemahaman perilaku organisasi membantu meningkatkan kualitas keputusan melalui komunikasi yang baik dan kerja sama tim. Etika dalam yang selanjutnya ini etika dalam perilaku organisasi. Etika menentukan tindakan yang benar sesuai nilai organisasi. Contoh penerapannya transparansi, kejujuran, tanggung jawab, menghindari konflik kepentingan. Organisasi yang etis lebih dipercaya publik dan berdampak positif pada reputasi. Jadi kesimpulannya yaitu perilaku dalam organisasi merupakan kajian tentang bagaimana individu, kelompok, dan struktur organisasi saling mempengaruhi dalam konteks kerja. Pemahaman terhadap aspek-aspek seperti kepribadian, motivasi, kepemimpinan, komunikasi budaya organisasi, emosi, kepuasan kerja, dan dinamika kelompok sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang efektif dan harmonis. Dengan mengelola perilaku secara tepat, organisasi dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi konflik, memperkuat kerjasama tim, serta mendorong adaptasi terhadap perubahan. Secara keseluruhan, perilaku organisasi berperan besar dalam menentukan keberhasilan strategis dan keberlanjutan organisasi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.